Howdy. Oke, kali ini kita akan cobain ya. Ini saya udah ada dua blok nih. Ini blok standar. Ini blok Chainsaw yang diameternya 46, ini 44. Jadi kendalanya motor mini trail atau mini GP ini mesin Lenka 49 cc ini nggak bisa di oversize ya. Jadi kita kalau mau naik cc bloknya nggak ada juga. Jadi mau nggak mau kita nyari yang mirip-mirip tapi yang sama nggak ada. Nah yang mirip-mirip itu ada Chainsaw juga dia intake di sini ya, bukan intake dari crankcase seperti ini. Kalau Lenka kan intake di sini di crankcase. Nah kalau Chainsaw intake-nya di blok. Jadi mau nggak mau dia udah mirip ya, udah sama. Mau nggak mau ini kita tutup. Ini udah tutup, bisa tutup dengan lem besi. Ini belum bisa tutup plat, tapi ini masih lem besi aja tebal ya ke dalam. Tapi jangan nabrak, jangan sampai keluar dari boringnya. Nah ini ya, ini kita tambal, kita tutup, tapi dalamnya saya kasih plat juga. Nah di sininya, di dalamnya nggak terlalu kelihatan ya. Nah lubang di dalamnya jangan terlalu lewat dari boringnya, tambalannya jangan terlalu lewat dari boring. Oke, ini ditambal. Ini kalau bisa ditutup juga, tutup juga dengan plat, tapi ini belum, masih gini aja dulu. Ini udah kuat sih lem besi. Jadi kendalanya seperti itu ya. Kendala lain laginya ada lagi, masih banyak kendalanya sebenarnya. Ini lubang knalpot dia kotak memanjang, jadi ada mungkin kemungkinan kalau knalpot kecil keluar di sini. Satu lagi, siripnya sebelah kanan ya, sirip sebelah kanan itu lebih gede, dan ini posisinya bakalan nabrak koil, sedangkan ya ini kecil. Ini malah dipotong di sini karena posisi koil itu di sini. Jadi mau nggak mau ini nanti kita papas lagi. Ini kita papas. Nah untuk diameternya, kalau yang bawaan itu kan 44 ya, 44 ya, lebih dikit mungkin udah kepake juga. Untuk yang boring Chainsaw ini diameternya ada di 46 ya. Jadi beda 2 mili. 46 diameternya. Nah, untuk pistonnya dia yang piston dia gede 46. Masalahnya pen pistonnya kecil. Pen pistonnya ada di 11 mili. Nah, sedangkan pen piston untuk ruas dia nih itu ada di 12. Nah, mau nggak mau di sini harus kita bubut. Ini udah selesai dibubut ya. Ini yang kos bubutnya sekitar 50.000. Ini udah terbubut tadi. Ini kan piston nggak masuk. Ini kan nggak masuk. Beda ya gedenya ya. Nah, sekarang gini. Oke, sekarang kita akan kerjain. Sekarang kita mulai dulu. Ini kita papas dulu. Kita papas dulu ini ya. Oke, ini udah selesai dipapas ya. Jadi kita papasnya di bagian sini aja. Yang atasnya ini sebenarnya nggak usah karena koil nggak nyampe ke situ. Dan uniknya lagi ini lubang bautnya ini drat 8 ya. Sedangkan di crankcase-nya itu drat 10. Jadi mau nggak mau kita akan gedein lubang yang di bloknya ini jadi drat 10. Agak unik juga ya, bloknya gede tapi bautnya kecil, pen pistonnya juga kecil. Oke, kita akan lanjut bolongin aja bautnya. Lanjut pemasangan. Oke, ini lubang baut di blok udah digedein jadi bisa masuk the baut 10 ya. Sekarang kita lanjut pasang aja.
tes posisi piston dan lubang buang. Jadi untuk melihat tinggi lubang buang atau tinggi exhaust dengan piston itu bisa kita intip dari lubang knalpot ya. Nah seperti ini, kita putar-putar kroasnya sampai pistonnya menuju TMB. Dan ini posisinya udah pas di pucuk pistonnya atau puncak pistonnya udah pas dengan lubang buangnya. Langkah selanjutnya kita akan lakukan sedikit porting supaya aliran bahan bakar lebih lancar masuk ke ruang bakar. Tes kompresi. Kompresi oke. Oke. Oke, kita akan tes nyala dulu aja, walaupun knalpot belum kepasang sempurna. Oli. Oke, yang penting hidup dulu ya, ini knalpot masih bocor. 1, 2 bocor. Ya kira-kira begitu, besok kita baru tes beda. Nanti baru kita tes beda tenaganya ya. Ini baru dicet juga motornya. Oke, untuk lubang knalpotnya kita butuh perubahan dikit ya. Ini lubang blok Censo segini. Nah, knalpot yang tadinya segini, ini bakalan ada tahanan di sini. Nah, mau nggak mau nih kita akalin atau kita bikin kepala knalpot yang baru. Karena bawaan Censo kepala knalpotnya itu langsung nempel sama silencernya, jadi agak susah juga ya kalau mau diakalin. Jadi terpaksa kita bikin aja. Nah, ini sementahun. Mau nggak mau nih kita tuner aja ya, dicuner di sininya nih. Pokoknya ini yang ngalingin minimal dibikin landai. Dibikin agak landai, jadi nggak kalau gini gas buang mentok, ini nggak boleh begini ya. Nah kalau begitu nggak boleh.
Nih. Jadi kita akan tuner dikit sebisanya, bikin landai, minimal dia nggak mentok. Aliran udara tuh harus lancar kalau untuk pembuangannya. Kita coba tuner dulu. Nah, terus seperti ini ya. Ini udah. Ini bikin kayak gini. Nggak terlalu kelihatan ya. Tuh. Coba fokusin. Dipapas sampai bawah. Masih dapat. Oke, ini tinggal gerinda ini dikit. Ternyata masih ada kendala ya, ini nyalanya masih susah. Nanti kita cari tahu dulu penyebabnya apa. Langkah pertama kita akan pindahin spi jarum skate-nya dulu. Kita pindahin ke posisi yang paling bawah dulu. Setelah itu baru kita tes lagi ke posisi yang paling atas. Yalah, tapi belum normal langsamnya. Tetap belum mau langsam. Dari ciri-ciri suaranya saya ada kecurigaan ini ada kebocoran di kompresi bawah. Kompresi bawah itu kebocorannya di antara lain adalah di seal as dan di packing crankcase atau packing block. Kita akan cek ya. Oke, ini motornya baru naik mesin ya. Kemarin yang kendala nggak mau langsam itu, kalau semua bagian luar udah kita setting tapi dia nggak mau langsam, itu pasti ada sesuatu di bagian kompresi bawah. Ya, yang belum tahu kompresi bawah nanti boleh dilihat di cara kerja motor 2 tak itu. Nah, biasanya kebocoran itu di bagian
crankcase ya. Nah, ini kemarin bocor bagian crankcase. Ya ini motornya udah selesai saya naikin mesin ya, cuman saya nggak sempat video karena ya gitulah biasa kalau mau videoin tangan lagi belepotan, ini nggak naik mesin. Jadi gini ya, kebanyakan teman-teman itu ada keluhannya motornya nggak mau langsam. Nah itu kalau di kendala ringannya itu biasanya settingan dari karburator dan settingan pengapian itu bisa busi itu jarak renggang busi itu. Kalau mau dia bisa langsam tuh harus lebih rapat jaraknya. Terus di coil juga kita setting itu maju mundur coil itu kan ngaruh, maju pengapian mundur pengapian itu ngaruh. Itu udah ada di video sebelumnya, kalau mau lihat lagi boleh dilihat lagi ya, intinya gitu. Nah kalau semua itu udah di setting tapi nggak mau langsam, jadi dia kayak kemarin motor ya, kemarin itu kan seperti itu ya. Nah itu kita harus cek di bagian seal as dan di bagian packing crankcase. Itu aja sih guanya, karena motor dual tak itu kerjanya beda dengan 4 tak ya. Dual tak itu kompresi atas itu di blok ya, kompresi bawahnya juga harus ada, jangan sampai bocor kompresi bawah. Kalau kompresi bawahnya bocor, bensin nggak bakal naik ke atas, nggak bakal naik sampai ke piston. Jadi ini kemarin kendalanya ternyata crankcase yang bocor bukan di seal. Saya buka sebelah, ternyata di seal aman, seal keras aman ya. Ternyata yang bocor di packing crankcase. Nih, saya gini, coba kita sini. Nah, packing crankcase ini ya, ini kan ada crankcase kit motor ini ada 2, kiri dan kanan. Itu kan ada packing sininya nih. Nah, di bawah juga ada. Nah, yang bocor tuh kemarin tuh bagian bawah. Ini. Nah, itu tanda-tandanya gini ya, teman-teman, kalau misalnya di bagian bawah mesin sini banyak oli. Nah, kalau ini udah malam kalau susah nih. Nah, biasanya di sini nih. Dulu. Oh, nggak kelihatan ya. Nah, biasanya di bawah, di tengah, di situ tuh biasanya ada oli netes, bekas oli jatuh. Nah biasanya di situ tuh biasanya packingnya udah keburu kekeringan, udah kelamaan ya. Kemarin udah saya bongkar, ganti packing baru, udah gak ada lagi bocor. Biasanya kalau bocor itu dia nggak mau langsam. Dan tandanya lagi asapnya nggak ada, hampir nggak ada asapnya. Oke, ini pakai blok monster ya, yang saya kemarin dipasang, tapi saya tidak tutup tuh. Nah, pakai ini aja, pakai lem porting dan lem besi, sama busi yang biasa saya rekomendasikan, yang busi kompresi, tapi nggak bisa dipakai di sini. Bukan nggak bisa, terlalu gede kompresinya, nggak kuat. Anak saya nggak bakalan kuat, ini aja udah terlalu gede kompresinya. Pakai busi standar yang BP6 ya, ini standar banget businya, pendek. Ini kompresinya masih kegedean, jadi agak susah nariknya, agak berat. Tapi sih masih standar lah nariknya. Oke, kita akan coba dulu ya. Mana tripodnya? Coba tes tenaganya. Beda nariknya.
Oke, untuk berbagi reviewnya untuk motor 50 cc ini setelah diganti blok 46, jadi cc-nya itu naik sekitar jadi 60 lebih ya. Kalau data di kertasnya sekitar segitu 60 lebih. Tapi lumayan bagus untuk naikin torsi. Torsinya naiknya mungkin sekitar 35% naik torsinya. Jadi kalau torsi naik ya RPM cepat naik. Ini berarti gear juga bisa diturunin lagi. Jadi untuk yang bawah, bagian bawah, untuk keberatan di bawah dengan cc udah naik ini lebih gampang angkatnya. Kekurangannya pertama ya kita modifnya agak susah. Ada kesusahan di bagian modif-modifnya. Tapi sebenarnya enggak ya, kalau di video saya kalau udah dibagi cara seperti itu sebenarnya tinggal ngikutin aja. Kendalanya lagi untuk starter pagi dia agak susah. Nah, ini kendala dari blok ini, kelemahan bloknya kali ini ya. Jadi pagi itu agak susah, kita lama untuk ngidupinnya. Nah, tapi kalau udah panas udah aman. Jadi itu aja sih kendalanya. Jadi torsinya naik ini pengaruh besar dari pertama dari cc-nya tambah gede, yang kedua kompresinya lumayan tinggi ya naiknya. Makanya pakai busi yang panjang, busi kompresi itu tenaga buat nariknya lebih susah. Tapi saya pakai busi panjang sih tetap, tapi diganjel dengan ring. Panjang diganjel dengan ring. Oke, kira-kira begitu. Dan mudah-mudahan video ini dapat membantu bagi teman-teman yang ingin mencoba untuk naik cc di motor 50 cc-nya.